Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan data terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, datanya. Nah, yang digunakan nanti adalah data edit, data yang sudah disesuaikan, ya seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kita buat format CSV-nya dulu, karena nanti datanya yang dimasukkan adalah berformat CSV. Caranya seperti ini untuk membuat format CSV-nya. Jadi ini kita copy dulu ya, seperti ini kita copy file. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk questionnaire tidak digunakan, kita bisa hapus saja. Kemudian klik file, save as. Nah, kemudian untuk file name kita bisa beri nama di sini CSV. Kemudian save as type kita pilih di sini CSV ya. Nah, seperti itu nanti kita save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Kemudian setelah CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS 4. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik New Project. Untuk nama kita tulis saja di sini contoh ya, seperti ini supaya cepat. Create, lalu ini import data file. Nah, ini kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya CSV-nya. Open, lalu klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa back, kemudian ini ya, create model. Kemudian model type kita pilih PLSM, model name kita tulis saja di sini contoh. Nah, seperti ini. Save. Lalu kita masukkan data penelitian ini berkelompok sesuai dengan variabelnya. Seperti ini ya. Jadi kita klik dulu x1.1, kemudian tekan shift, lalu klik x1.12. Nah, kita tarik seperti ini, enter. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masukkan dulu, nanti kita beri nama ya. Oke, seperti ini. Kita save dulu ya. Nah, save seperti itu. Kita beri nama ini supaya cepat, kita kopas saja dari sini. Nah, ini X1 ya. Double klik, paste. Copy, double klik ya. Double klik di yang bulatan oranye ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita hubungkan sesuai dengan hipotesisnya menggunakan ini ya, menu connect. Nah, seperti ini, lalu kita save. Nah, ini sudah jadi ya modelnya. Nah, untuk yang pertama kita lakukan analisisnya yaitu kita menguji overloadingnya terlebih dahulu. Nah, untuk overloading di sini nilainya harus di atas 0,70 baru dikatakan datanya valid ya. Nah, ini nilai overloadingnya. Oke, caranya seperti ini. Calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, pada pengujian PLS algorithm ini nanti ada beberapa hasil ya. Jadi ini menguji untuk outer model dan inner model. Nah, untuk hasilnya apa saja nanti saya jelaskan sambil jalan. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai loadingnya dulu. Nah, loading kita lihat di sini di outer loading ya. Nah, outer loading ini kita lihat nilainya ya. Di sini semuanya hijau, artinya data penelitian ini seluruhnya di atas 0,70, artinya seluruhnya sudah bisa dikatakan valid. Nah, kemudian ada juga nilai AVE. Nah, AVE ini adalah nilai dari validitas variabel laten ya, yang biru ini. Nah, kita lihat di sini construct reliability and validity. Ini adalah nilai AVE-nya. Jadi AVE ini harus di atas 0,5 ya. Nah, ini sudah di atas 0,5. Kemudian ada nilai reliabilitas. Nah, kita menghitung menggunakan nilai Krombach alpha. Nah, ini ya Krombach alphanya. Nah, ini sudah di atas 0,7. Nah, sampai tahap ini artinya data penelitian itu sudah valid dan reliable. Nah, kemudian kita menghitung ini ya, korelasi antar konstruk menggunakan nilai Forner-Laker sesuai apa yang ditulis di proposal. Jadi proposal yang diajukan itu menggunakan ini. Kita peroleh nilainya di sini, discriminant validity. Kita klik ini ya, Forner-Laker. Nah, di Forner-Laker di sini ya,
itu ada yang di bold. Nah, ini di bold itu artinya dia berkorelasi ke variabelnya sendiri. X1 ke X1, X2 ke X2, Z ke Z, Y ke Y. Nah, ini di bold hitam ya. Nah, ini nilai ini harus lebih besar daripada variabel lainnya. Artinya lebih besar kemana? Lebih besar ke sini ya, ke bawahnya. Nah, ini ke bawahnya lebih besar ya. Ini paling besar, paling besar, paling besar. Artinya di sini bahwa variabelnya itu mampu membentuk latennya ya. Jadi tidak berkorelasi dengan variabel lainnya. Kemudian untuk cross loading kita lihat di sini. Nah, cross loading juga sama ya. Ini sudah saya bold. Nah, ini cara membacanya sama dengan for Laker, cuma untuk cross loading ini kita menguji satu persatu berdasarkan item konstruknya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus lebih besar ke yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penghitungan nilai ini ya, Goddess Fit Index. Jadi Goddess Fit Index ini dihitung secara manual. Nah, ini ya, di sini sudah ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Nah, ini nilainya adalah 0,496. Nah, ini masuk ke dalam kategori tinggi ya, artinya model penelitian ini masih dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, kemudian ada pengujian collinearity assessment atau menguji nilai multi collinearitas menggunakan skor FIF. Kita peroleh dari sini. Yang digunakan adalah ini ya, intermodalis. Nah, ini. Nah, nilainya harus di bawah 5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka dapat dinyatakan tidak terdapat gejala multi collinearitas ya. Datanya aman. Nah, kemudian ada nilai coefficient of determination atau kita uji R square atau R kuadrat. Kita peroleh dari sini. Nah, ini adalah nilai dari R square-nya ya. R square ini menggambarkan besaran pengaruh dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, kita lihat nilainya adalah 0,387. Nah, ini masih memiliki rentang pengaruh yang sedang ya. Artinya adalah variabel X1 kualitas layanan, X2 citra merek itu mempengaruhi loyalitas sebesar 38,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, kemudian untuk predictive relevance atau Q kuadrat nanti kita lakukan. Kita lompat ke sini dulu ya, ke F kuadrat atau F square. Nah, ini ya, kita gunakan nilai yang list supaya lebih mudah. Nah, ini jadi untuk F square ini menguji pengaruh variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Nah, kita lihat X1 ke Y ini memiliki pengaruh 0,340 ya. Ini masuk ke dalam pengaruh kategorinya sedang. Dan kemudian X2 masuk ke dalam kategori sedang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengujian ini ya, pengujian Q kuadrat atau predictive relevance, caranya seperti ini. Calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Oke, seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat nilainya di sini, construct cross validated redundancy. Nah, ini nilainya ya. Nah, nilai ini 0,24 ada 0,24 ini masuk ke dalam kategori sedang. Artinya adalah ketika penelitian ini dilakukan ulang menggunakan jumlah responden kemudian menggunakan kuesioner yang sama, maka nilainya akan ada perbedaan ya dari apa yang sudah didapat di penelitian ini. Nah, kemudian untuk pengujian hipotesis ini menggunakan metode bootstrapping. Caranya seperti ini. Calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya nilainya. Nah, untuk bootstrapping di sini kita menguji hipotesis. Nah, di 4 koefisien ya. Nah, di sini hipotesisnya adalah X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sampel dan nilai dari p-value. Original sampel itu menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. P-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak ya. Kalau signifikan berarti hipotesisnya diterima. Kalau tidak signifikan berarti hipotesisnya ditolak. Nah, kita lihat di sini untuk X1 ke Y nilainya 0,456 ya. Nah, ini nilainya positif, kemudian p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya signifikan ya, hipotesisnya diterima. Kemudian untuk citra merek ya 0,430, 0,00 sama ya. Jadi ini juga positif signifikan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini mana yang memiliki pengaruh terbesar, yang terbesar itu adalah
kualitas layanan digital ya. Nah, ini kualitas layanan digital ini memiliki pengaruh terbesar terhadap loyalitas pengguna gadget seperti itu. Juga sudah dilengkapi dengan ini ya, referensi, juga sudah ada lampirannya, nanti tinggal di kopas saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.